Baik, langsung saja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan kali ini, yaitu pertemuan 11, kita akan membahas materi tentang DHCP, yang mana adalah materi lanjutan dari materi VLSM pada minggu lalu. Jadi pada minggu lalu itu kita telah mempelajari studi kasus berupa pembagian IP berdasarkan host yang dibutuhkan. Dan di pertemuan ini kita akan melanjutkannya dengan menerapkan implementasi DHCP dari IP yang telah dibagi untuk setiap host tersebut. Nah, langsung saja. Jadi di materi kemarin kita telah dapat atau pakai skenario dari VLSM berupa IP kelas C dengan IP 192.168.30.0. Nah, didapat pembagiannya berupa 3 lab atau 3 ruangan. Yang pertama lab jaringan, kedua lab multimedia, dan terakhir lab pemrograman. Lalu di sini kebutuhan hostnya untuk masing-masing. Pada lab jaringan ada 100 PC, lalu untuk lab multimedia dari 50 PC, dan terakhir lab pemrograman yaitu 25 PC. Dengan network ID untuk lab jaringan 192.168.30.0/25 dan lab multimedia 192.168.30.128/26, dan untuk lab pemrograman 192.168.30.92/27. Jadi selanjutnya kita langsung saja terapkan DHCP di Cisco Packet Tracer-nya. Sebagai perbandingan, kita hanya akan memakai 2 PC karena jika mengimplementasikan 100 PC itu akan terlalu banyak. Dan sebagai contoh studi kasus saja, langsung kita ke konfigurasinya. Yang pertama itu kita buka Cisco Packet Tracer-nya, lalu ke menu pojok kiri bawah itu ada namanya network device, dan di bawahnya lagi ada menu router. Nah, di sini kita scroll saja ke kanan sampai menemukan namanya yaitu PTMT yang ini. Nah, itu di sebelah PT router. Kalau sudah ketemu, kita klik saja, lalu kita letakkan di meja kerja seperti ini. Nah, kita hanya butuh 1 router. Selanjutnya kita konfigurasi port dari router tersebut. Karena router ini seperti namanya yaitu PTMT, jadi semua port yang ada di router ini dia sifatnya kosong. Jadi belum ada port yang diberikan. Caranya kita klik 2 kali, klik kiri 2 kali. Nah, akan keluar menu seperti ini. Kita di tab physical. Lalu yang pertama dilakukan adalah mematikan router tersebut atau kita shutdown. Caranya kita klik icon power ini sekali saja. Nah, sampai indikator hijaunya atau sudah dipastikan tidak nyala lagi. Kalau sudah, kita ke kiri. Di bagian modul kita pilih yang namanya ini PT Router NM1CP. Kita klik kiri sekali. Nah, di sini sudah ada Ethernet atau port LAN-nya. Dan berdasarkan studi kasus tadi kita perlu 3 ruangan. Jadi di sini kita akan memberikan 3 port untuk masing-masing slot pada routernya. Jadi caranya kita klik kiri, lalu tahan, kita drag and down ke masing-masing port yang kosong ini sebanyak 3 kali. Nah, dia akan menunjukkan port sebanyak 3 seperti berikut. Nah, kalau sudah, kita power on lagi atau kita hidupkan lagi routernya, nah, sampai indikator hijaunya menyala. Kalau sudah, kita keluarkan saja. Lalu selanjutnya itu kita akan memasang switch dan PC untuk masing-masing ruangan tersebut. Jadi kita ke tab kiri pojok kiri bawah lagi, masih di bagian network device, kita geser ke switch.
sebelah router tadi. Lalu kita cari namanya PT switch. Kita letakkan lagi sebanyak 3 switch dengan topologi seperti berikut. Nah, kemudian di atasnya kita beri PC. Kita klik pojok kiri bawah itu ke end device, lalu di halaman end device kita klik PC. Itu kita butuh 6 PC dengan masing-masing ruangan butuh kita letakkan 2 PC. Jadi kita akan konfigurasikan seperti berikut. Kalau sudah, kita hubungkan untuk masing-masing perangkatnya menggunakan kabel straight through. Kita geser ke bagian connection yang pojok kiri bawah ini. Lalu kita cari kabel straight through yang mana dia berwarna hitam dan solid, yaitu kabel ini ya. Lalu kita hubungkan, kita klik kiri dari router, yaitu fast Ethernet 7/0 ke switch 0 dengan port fast Ethernet 0/1. Lalu kita lakukan lagi untuk fast Ethernet 8/0 ke switch 1 port fast Ethernet 0/1. Lalu selanjutnya fast Ethernet 9/0 ke switch 2 dengan port fast Ethernet 0/1. Kalau udah seperti ini, kita hubungkan dari switch fast Ethernet 1/1 ke fast Ethernet 0 pada masing-masing PC. Lalu fast Ethernet 2/1 ke PC 2. Nah, kita lakukan berulang untuk masing-masing switch seperti ini. Nah, kalau sudah, kita lakukan konfigurasi routernya agar dia dapat membagi masing-masing IP ke 3 lab tersebut. Caranya, kita klik 2 kali routernya, lalu pindah ke tab CLI. Nah, seperti ini. Dari tab physical ke CLI sebelah config. Lalu kita ketik di tab komennya pertama 0, lalu enter, lalu enter lagi sampai seperti ini. Nah, kalau sudah, kita enable jaringannya, kemudian konfigurasi. Nah, lalu kita beri IP nya seperti ini. Langsung saja kita beri dulu nama routernya atau nama servernya, yaitu hostname DHCP server. Kalau sudah, kita enter. Lalu kita akan konfigurasi port fast Ethernet 7/0 dulu seperti berikut. Kemudian kita beri IP 192.168.3.1 dengan DNS 255.255.255.128. Lalu kalau sudah, kita no shoot agar menyimpan konfigurasi IP. Nah, lalu enter, kemudian enter lagi sampai keluar lagi seperti ini. Lalu selanjutnya kita konfigurasi port fast Ethernet 9/0. Kemudian kita tambahkan lagi IP nya, lalu kita ketik no shoot lagi untuk menyimpan konfigurasi ini. Terakhir kita konfigurasi fast Ethernet 8/0. Kemudian kita beri IP nya. Nah, lalu no shoot. Kalau sudah, kita lanjut ke konfigurasi DHCP pull dan exclude. Ini dilakukan untuk agar IP tidak bentrok dan kita akan mengecualikan IP gateway dan IP cadangannya. Langsung saja. Nah, di sini kita masih di menu yang sama. Oh, ini kita exit dulu sekali. Nah, sampai dia ke config menu, bukan ke config if.
kemudian kita copy aja. Di sini komennya IP DHCP exclude address, kemudian kita masukin IP-nya. Nah seperti ini. Kemudian kita memberi nama IP DHCP pool lab jaringan, enter. Ini kita konfigurasi untuk lab jaringan dulu. Kemudian kita berikan networknya, lalu konfigurasi default router dan DNS server terakhir. Nah, sekarang kita sudah mengkonfigurasi lab jaringannya. Terakhir selanjutnya kita akan mengonfigurasi lab multimedia. Seperti yang kita lakukan tadi, ini kita exit dulu. Sampai ke config lagi, kemudian kita paste IP DHCP exclude address, IP-nya berapa, lalu kita beri nama poolnya IP DHCP pool lab multimedia, kemudian kita beri network, IP network, kemudian IP default router, dan terakhir IP DNS servernya. Lalu exit. Nah, setelah akhir kita akan konfigurasi lab pemrogramannya. Kita ulangi lagi dengan IP DHCP exclude address, lalu IP DHCP poolnya, lab jaringan, nilai pemrograman, lalu network, terakhir default router dan DNS server, lalu exit. Ini kita exit sebanyak 2 kali. Kita enter lagi. Nah, sampai seperti ini, lalu kita ketik copy running config start up config. Kita enter saja. Nah sampai seperti ini. Kalau udah, kita akan men-setting DHCP untuk setiap isinya di IP configuration. Ini kita close saja. Nah, kita kembali ke masing-masing perangkat. Kita akan konfigurasi di switch 0 dulu PC-nya. Caranya kita klik 2 kali PC-nya, ke tab desktop, sebelah tab config, lalu pilih IP configuration. Lalu kita klik DHCP. Nah, di sini pastikan sudah atau dapat DHCP-nya mengeluarkan komen request successful. Artinya langkah yang kita lakuin ini tadi berhasil. Nah, lakukan hal yang sama ke masing-masing PC. Ke tab desktop, configuration, DHCP. Nah, kalau sudah, kita lakukan pengetesan untuk masing-masing PC ke antar jaringan, apakah dia bisa terhubung atau tidak. Kita tes dengan PDU. Nah, ini biasanya 2 kali dia baru bisa connect. Nah, successful. Lalu coba kita ini, coba lagi. Nah, successful. Successful. Nah ya. Nah, ini tandanya konfigurasi kita sudah selesai dan benar. Begitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.